Hingga sekarang, Steph Curry masih menjadi salah satu pemain terhebat di NBA. Ia selalu berada di voting MVP setiap musimnya. Curry sebenarnya terkenal sebagai pribadi yang humble, sabar dan jarang bertengkar dengan orang lain. Namun kalian pasti pernah mendengar perkataan bahwa semakin sabar dan baik seseorang, semakin menakutkan ketika ia marah. Curry memang hanya bertengkar kalau suatu hal memang sudah keterlaluan. Di episode kali ini, akan kami bahas 5 momen balas dendam Stephen Curry. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Curry vs Matthew Dellavedova. Tahun 2015 adalah final pertama Stephen Curry, dan musim di mana Curry benar-benar meledak. Memang dia sudah menjadi All-Star di musim sebelumnya, namun musim inilah ia benar-benar meledak dan menjadi MVP. Ia memimpin Golden State menjadi tim kuda hitam dari yang musim lalu hanya di peringkat ke-6 menjadi peringkat 1 dan hampir mendapatkan 70 kemenangan semusim. Padahal belum ada Kevin Durant di tim itu. Namun di musim ini juga terbentuk Big Three di wilayah timur di tim Cavaliers, yaitu LeBron, Love, dan Irving. Sejak awal musim, Cavaliers sudah dipastikan melaju ke final untuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, orang-orang tidak pernah mengira Warriors akan masuk ke final. Mungkin Spurs atau Thunder. Dan kejutan pun terjadi. Warriors melibas semua lawan-lawannya di playoff dan bertemu Cavaliers di final. Namun sayang, Cavaliers harus pincang dengan hilangnya Kevin Love dan Kyrie Irving akibat cedera, sehingga menyisakan LeBron saja. Tentu hal ini sudah jauh pincang. Namun muncul satu pahlawan baru bagi Cavaliers, yaitu point guard Matthew Dellavedova. Seorang pemain musim kedua yang undrafted, namun sedang naik daun di playoff. Ia terkenal dengan defense-nya di ronde-ronde sebelum final, yang bisa meredam lawan-lawannya. Awalnya, ia berasal dari bangku cadangan, namun karena Irving cedera di game pertama final 2015, ia dinaikkan menjadi starting five. Dan pada saat game 2, terbukti bahwa Dellavedova adalah defender kelas dewa. Ia meredam Curry hingga tidak bisa memasukkan sama sekali tembakan 3 angkanya, 0 dari 8 dan membuat 4 turnovers. Warriors pun kalah dan Curry dihujat di medsos. Bagaimana seorang MVP bisa diredam menjadi seperti ini di final oleh pemain yang bahkan tidak terkenal? Game 3, Cavaliers menang lagi dan memimpin skor 2-1. Namun MVP tetaplah MVP. Curry berhasil bermain baik di game 4 dan menang. Dan di game 5 terjadilah puncak pembalasan Curry. Started at the center position. Don't do that. No. Why not? As Curry shots like that because they put themselves in position. Curry steps back. Bang! Stephen Curry on a pull-up knocks it down. James in that situation. Curry again. This time connects to be the guy catching the basketball off the rotation. Curry steps back. Oh! Stephen Curry with some. Selain melakukan ini, Curry finish dengan 37 points di game 5. 26 diantaranya ia benamkan saat dijaga Dellavedova. Dan game 6, lagi-lagi Warriors menang dan menjadi juara. Curry vs Kendrick Perkins. Kejadian ini terjadi pada saat final NBA 2018 antara Warriors dan Cavaliers. Di era ini, Warriors jauh diunggulkan karena Cavaliers ditinggal oleh Irving yang hijrah ke Celtics. Dan hal ini memang sudah tidak seimbang karena 4 pemain All-Star melawan hanya 2 All-Star saja. Namun di game 3 setelah Curry airball di penutupan kuarter ketiga, terjadilah hal ini. Iggy throws it up and that will end the third quarter. Cavaliers started. Curry kesal karena Perkins tidak mau menggeser kakinya, padahal ia tidak bermain sama sekali. Di saat ini, Curry mengejek Perkins. Kau tidak main hari ini. Dan hal ini juga lagi-lagi membuat Curry langsung panas. Sebenarnya tidak ada orang yang menyukai Kendrick Perkins, karena memang ia seorang pemain sekaligus sekarang komentator yang suka omong kosong. Ia pernah mengejek USA tidak akan mendapatkan juara di Olimpiade kemarin. Namun kenyataannya sebaliknya. Dan Curry langsung melakukan ini. Again, offensive rebounding, extra possession. Curry answers right back. Curry back in the corner. Nice little fake. Sets up another. Got it again. And Golden State. Curry way outside. Another screen. Back to Curry. Three-pointer. Puts it in.
Curry recovers, shot clock winding down. Curry's gonna have to put it up, launches it up, shot clock. Oh, he knocks it down! Curry memenangkan 5 dari 5 tembakan 3 angka di awal kuarter keempat. Bahkan satu tembakan yang sangat susah ini. Dan pada akhirnya, Warriors menang dan mengalahkan telak Cavaliers dengan skor 4-0 dalam menjadi juara back-to-back. Curry versus Patrick Beverley. Kejadian ini terjadi pada 23 Desember 2018. Tepat setelah Warriors menjadi juara back-to-back dan juga musim terakhir dinasti Warriors ini terjadi. Di sebuah game ketika Warriors melawan Clippers, tim yang underrated dan tidak punya superstar sama sekali, terjadilah hal ini. It's as good as 1-for-1. Rebko missing that three. Remember I said there's no size inside? Steph Curry just got that offensive rebound. And Beverley, he's an irritant. He's trying to get into something right off the bat. Kejadian ini terjadi ketika waktu tersisa 9 menit di kuarter kedua. Ketika Curry berhasil offensive rebound mengalahkan 3 pemain Clippers sekaligus, Curry langsung flexing dan muncullah Patrick Beverley yang selalu membuat onar. Patrick Beverley memang terkenal sebagai pemain yang suka mencari masalah dan bertengkar. Tidak hanya dengan Stephen Curry, namun ke semua orang yang dijaganya. Terjadi cekcok antara keduanya dan alhasil, kedua pemain ini mendapatkan double technical. Ini bukan kali pertama Curry dan Beverley bertengkar. Pada saat playoff 2016 antara Warriors dan Rockets, Curry dan Beverley juga pernah bertengkar. Curry pun heran dengan technical yang juga ia dapat. Namun wasit memberitahu Curry bahwa tindakan flexing yang ia lakukan adalah hal yang membuatnya mendapatkan technical foul. Karena wasit menganggap itu adalah tindakan provokasi terhadap Patrick Beverley. Namun Beverley tidak sadar bahwa yang ia lakukan justru adalah kesalahan besar. Karena setelah ini, Curry langsung melakukan pembalasan. A little bit there, try to make it subtle. Staff with it. Curry mid-range. Yeah, history. They're getting close. Curry with possession. He's got to climb back into the game. Curry. Steph banking it home. Curry panas dengan 15 poin hanya di kuarter kedua saja setelah hal ini. Di akhir game, ia melakukan ini. Screen down to 3. Look how far they pushed him out. Curry down the lane for the lead. He got it. Curry akhirnya finish dengan 42 poin plus game winning layup yang spesial untuk membalas Patrick Beverley. Curry versus wasit. Hal ini terjadi baru saja pada 28 November 2021. Di saat ini, Curry dan Warriors sedang panas-panasnya dan berada di peringkat teratas wilayah barat. Namun di game lawan Clippers, saat waktu menyisakan 9 menit di kuarter keempat, terjadilah hal ini. Bottled up, it's a 2-on-1. Drop it to Curry, and he is just crushed out of bounds. And now he's going to get a tee. He wanted to foul there, and it should have been. This is not defense. Curry jelas dilanggar oleh Terrence Mann. Namun wasit tak memberinya pelanggaran hingga Curry diberi technical foul. Sangat jarang melihat Curry seperti ini. Dan tak lama kemudian, Curry membalasnya dengan ini. Turnovers caught up to them. Curry, deep three. 25. Curry, great look at a three. In the first quarter, picked up his third early in the second. Curry does it again. Curry mencetak 9 poin dalam waktu 75 detik saja dan langsung membuat gesture technical. Curry versus fans. Stephen Curry sudah menjadi 2 kali back-to-back MVP dan mungkin akan mendapatkan gelar ketiganya di musim ini atau musim-musim ke depan. Dia menjadi salah satu superstar yang tidak pernah redup. Dia juga sudah menyumbangkan 3 kali juara ke franchise Golden State Warriors dan membentuk sebuah dinasti. Fans Warriors pastinya sangat berterima kasih kepada pemain yang satu ini yang sudah merevolusi gaya permainan NBA. Namun sebenarnya di hari ia di draft, banyak orang yang membu Stephen Curry. Sejak Curry bermain di kampus, Curry memang sudah menjadi pemain yang hebat dan terkenal. Ia 2 kali masuk ke konsensus All-American Team, serta sempat menjadi scoring leader NCAA tahun 2009. Ia juga sudah terkenal sebagai penembak 3 angka yang sangat handal. Setelah 3 musim di NCAA, ia memutuskan untuk pergi ke NBA Draft 2009. Banyak orang yang menganggapnya hebat, namun banyak juga yang meragukannya. Selain karena di era itu, tembakan 3 angka belum sebanyak dilakukan seperti sekarang, Curry juga terlihat tidak atletis.
Ditambah lagi dengan wajah yang baby face, banyak orang yang meragukan kemampuan defense-nya. Dan ketika ia di draft di urutan pick nomor 7, ia pun dibu oleh fans. Sebenarnya ada dua kubu yang membu Steph Curry. Di kubu pertama, ia dibu karena fans Warriors tidak suka dengannya dan sangat meremehkan kemampuan Steph Curry. Namun di kubu lain, fans Knicks membu Stephen Curry justru karena Warriors sudah mengambil Curry duluan di urutan pick nomor 7. Padahal Knicks berniat mengambil Curry di urutan ke-8. Namun Curry berhasil membalas semua fans Warriors yang meremehkannya dengan prestasi-prestasinya. Dan sisanya adalah sejarah. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.